Bapak percaya ini Pak, apa namanya tentang apa namanya ya, bahwa manusia ini tinggal di bumi ini gara-gara dosa Adam gitu loh Pak. Ya iyalah Pak. Jadi gini, Nah, bukan iya ya. gini, manusia memang Hmm. sejak awal diciptakan di bumi Pak. Tapi bumi yang bukan Terus. bumi seperti sekarang. Karena bumi Hmm. saat kejadian Adam dan Hawa belum berdosa, ya sempurna Pak. Tetapi setelah Hmm. manusia jatuh dalam dosa, Hmm. maka bumi dan segala sesuatu itu menjadi rusak. Nah itu Pak berdasarkan Hmm. Alkitab. Iya. Rusak seperti apa? Ya rusak lah Pak semuanya. Dirusak Kan karena dosa kan itu. Adam, bumi diciptakan lebih dulu bumi kan Iya, daripada Adam kan. iya lebih dulu Heeh. bumi. Iya, kan lebih Karena dulu ada, lebih dulu bumi. iya. Jadi nanti Kalau kalau Bapak baca nanti kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal iya, 3, yang saya tanyakan gini loh, yang saya tanyakan gini loh. Misalkan Adam kan diciptakan di Eden gitu ya. iya di Taman Eden. Ya, Taman Eden itu kira-kira kalau menurut yang saya baca itu kan daerah sungai apa? Tigris gitu ya. Sungai Tigris dan Efrat di daerah Efrat, Irak, Efrat. Irak sama Iran Iya. sana itu. Ya dari situ. Artinya bagian kecil atau kota kecil lah, anggaplah kota kecil di bagian Irak gitu. Itu Hmm. Eden, ya, Taman Eden. Menurut Bible Anda kan gitu ya. Kalau berdasarkan Ya. data Alkitab, Nah, seandainya ya, ya seperti itu, anggaplah itu keyakinan Anda. Nah, seandainya Adam ini tidak makan sesuatu yang melanggar, manusia seluruhnya bermiliar-miliar manusia ini akan ditumpuk di Eden, tempat yang kecil di Irak gitu. Apakah muat semua manusia miliaran itu yang mati di situ semua gitu. Jadi menurut saya berarti Bapak belum begini, Pak. Bapak belum Adam ini berpahala. bukan Bapak berarti belum baca ayat Alkitab, Pak. Kalau Bapak baca Alkitab dikatakan berkembang biak bertumbuhlah penuhilah bumi. Jadi tidak mungkin Pak manusia itu hanya ditumpuk di Taman Eden itu, tapi bumi Loh, Pak. kan katanya gara-gara Adam. Loh, Bapak berarti nggak baca ayat Alkitab. Makanya baca dulu Pak nanti Kejadian pasal 1 Enggak, kan itu. kan dari Kejadian pernyataan Anda bukan, bukan. tadi, dari pernyataan Anda kan saya Iya. bertanya kepada gini, apakah manusia itu gara-gara Adam Hmm. dosa sehingga ditempatkan seperti sekarang dan seterusnya gitu. Seandainya maka manusia ini tetap di Taman Eden kan gitu, Pak. Loh, berarti Bapak nggak baca. Manusia kan diciptakan di Taman Eden. Iya, Iya. memang mereka diciptakan di Taman Eden. Apa perintah Tuhan kepada manusia ketika mereka di Taman Eden itu? Ayat 26. Dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, supaya mereka memenuhi, mengelola bumi. Di situ Pak, bumi ini kan bukan hanya Taman Eden. Bumi ini ya semua alam semesta ini. Jadi memang mereka diciptakan di sana, tetapi untuk memenuhi bumi. Jadi pertanyaan Bapak itu kan. Ya tapi kan berarti kan bukan gara-gara Adam. Memang manusia diciptakan seperti ini. Memang manusia diciptakan di apa kok di Taman Eden, tapi tujuannya untuk berkuasa di bumi. Untuk berkuasa di bumi. Kenapa Adam yang disalahkan gitu loh? Ya karena Adam kan berdosa, Pak. Jadi sehingga gini, Anda menyalahkan Adam gitu. Kita bukan menyalahkan Adam. Sehingga manusia bukan siapa yang menyalahkan Adam. Kita tidak menyalahkan Adam. Banyak pendapat orang Kristen ketika tanya gara-gara Adam gitu. Jadi gini, saya cerita sedikit supaya Bapak mengerti. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya itu dengan baik. Ya. Setelah itu selesai dalam tempo 6 hari. Pada hari ke-6 Allah menciptakan juga manusia. Manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Manusia diciptakan hari ke-6. Iya. Enggak, maksudnya penciptaan alam
semesta, kemudian hari ke-6 itu menciptakan Adam gitu maksudnya. Iya, hari ke-6 Gimana manusia makanya nanti Bapak baca dulu lah kitab Kejadian pasal 1 supaya saya bisa cerita sama Bapak. Saya kan lagi cerita, jadi berikan waktu dong Pak. Jadi manusia itu diciptakan. Saya terus. Manusia itu kan diciptakan di Taman Eden. Di situ dikatakan penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di air, burung-burung di udara. Bahkan dikatakan bertambah banyak, berkembang biak. Manusia itu bertambah banyak keturunannya. Jadi memang Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, tapi bukan hanya untuk di Taman Eden tok keturunannya, tapi untuk memenuhi bumi alam semesta. Di Taman Eden itu ada satu larangan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian Adam itu digoda sama iblis, akhirnya dimakan. Ketika itu sudah dimakan, maka mereka berdosa. Dan ketika mereka berdosa, maka mereka terusir dari Taman Eden itu. Artinya di situ kemuliaan Taman Eden yang dahulu itu tidak ada lagi, diangkat semua. Di situ. Bahkan dikatakan nanti kalau Bapak baca akibat dari dosa itu, maka dikatakan di situ manusia akan mengalami berbagai pergumulan, penderitaan. Bahkan alam ini pun menjadi terhukum, terkutuk karena dosa itu. Nah itu cerita apa? Kisahnya. Oh kalau misalkan gini, kalau di Taman Eden itu gak ada penderitaan maksudnya gitu? Ya di Taman Eden itu pada awalnya tidak ada penderitaan. Loh, kenapa iblis di situ? Kenapa iblis bisa di situ? Jadi gini, penderitaan itu ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Enggak, kan sebelum itu ada iblis yang menggoda Adam. Biarpun ada iblis, kalau Adam dan Hawa tidak tergoda, maka tidak ada penderitaan bagi manusia. Iya. Biarpun ada iblis, kalau Adam dan Hawa tidak tergoda, tidak ada penderitaan buat mereka. Jadi karena iblis mereka karena aja yang menderita gitu, Pak. Ya iblis kan sama-sama di Eden ini. Iya. Iblisnya di Eden juga kan? Hah? Jadi gini, berarti Pak, iblis dan Adam ini kan gak menderita semua berarti, Pak. Makanya saya bilang manusia tidak akan mengalami penderitaan kalau tidak tergoda kepada iblis. Itu penderitaan gara-gara manusia. Tempatnya. Bukan masalah tempat, Pak. Ini masalah dosa. Jadi manusia tidak akan mengalami penderitaan kalau tidak jatuh dalam dosa. Penderitaan itu adalah akibat dari manusia jatuh dalam dosa yang tergoda oleh iblis. Iya, maksudnya tempatnya di Eden itu. Iya, tempatnya di Eden. Iya, kenapa? Katanya gak ada penderitaan di Eden itu. Kenapa ada iblis yang menggoda Adam gitu? Berarti di situ kan ada persaingan antara iblis dan Adam. Bapak berarti nggak bisa memahami perkataan saya. Biar iblis ada di Taman Eden, tidak ada penderitaan buat manusia kalau manusia tidak tergoda. Saya kasih contoh sama Bapak. Banyak racun di rumah Bapak. Bapak tidak akan mati walau banyak racun di rumah Bapak kalau Bapak tidak makan. Jadi yang salah itu bukan racunnya, tapi yang salah itu yang mematikan itu adalah kalau Bapak campur racun itu dengan makanan Bapak. Sama seperti Adam di Taman Eden, mereka tidak akan berdosa, tidak akan menderita mereka kalau mereka tidak tergoda pada iblis itu. Iya, kan akhirnya diusir gara-gara dosa. Oh diusir, iya jelas. Kan gitu. Iya jelas, terusir. Mak itu yang saya tanya. Sama seperti Bapak. Sama seperti Bapak. Iya, seandainya Adam tidak diusir, kan otomatis masih di Taman Eden. Masih di Taman Eden kan? Berarti Bapak nggak nanggap tadi, saya sudah jelaskan. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Tetapi perintahnya kepada Adam dan Hawa ketika di Taman Eden kan ada. Berkuasa atas bumi ini, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, bahkan memenuhi bumi dengan keturunan-keturunan. Kan Taman Eden di bumi juga. Kan Taman Eden itu di bumi. Seandainya tidak melakukan dosa, kan tidak diusir dari Eden. Loh,
Eden itu kan bumi juga, di situ juga. Artinya seandainya Adam tidak melakukan. Saya kasih contoh sama Bapak. Ini dengerin dulu. Bapak ini seandainya Adam tidak melakukan, tidak memakan buah, otomatis Adam masih di Eden dan semua keturunannya akan di situ gitu loh. Di bumi Eden ini. Gitu bukan di bumi Eden. Taman Eden itu bagian dari bumi, Pak. Iya, bagian dari bumi. Iya, saya kasih contoh supaya Bapak mengerti. Bapak ini ada di Madura. Ketika Bapak Madura ini, Tuhan katakan sama Bapak, kuasailah alam semesta ini, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Bumi yang dimaksud di situ bukan hanya Madura, Pulau Jawa, Pulau Amerika, Pulau Australia, Pulau Eropa, itu namanya bumi. Tapi Bapak diciptakan di Madura. Jadi seandainya gini, bentar dulu kalau Bapak ini tidak berdosa, maka Bapak tetap keturunannya akan berserak ke seluruh penjuru bumi. Namun dalam keadaan tidak berdosa. Dengar dulu, dalam keadaan tidak berdosa. Tetapi karena Bapak jatuh dalam dosa di Madura, tetap juga Bapak diserahkan keturunannya ke seluruh penjuru bumi. Namun dalam kondisi yang sudah berdosa. Itu aja bedanya. Jadi sama-sama diserahkan, Pak. Sama-sama keturunannya pergi ke berbagai dunia. Mau berdosa atau tidak berdosa pun Adam, keturunannya tetap pergi ke seluruh penjuru dunia. Tetapi bedanya kalau Adam dan Hawa tak berdosa, maka keturunannya memenuhi bumi dalam keadaan tak berdosa. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunannya memenuhi bumi dalam keadaan berdosa. Itu aja bedanya. Iya, artinya kalau semua manusia, walaupun Adam nggak berdosa, dilakukan ke seluruh bumi, berarti kan sengsara juga keturunannya. Walaupun Adam nggak berdosa. Kalau Adam tidak berdosa, maka tidak ada penderitaan, Pak. Karena penderitaan itu akibat dari dosa. Memangnya penderitaan itu gara-gara apa, makan buah apa gimana? Karena apa? Karena ketika di bumi itu pasti ada menderita, suka duka itu pasti ada itu. Enggak beda, Pak, beda. Jadi gini, saya kasih tahu sama Bapak. Lalu buat apa Tuhan menciptakan surga dan neraka gitu? Oke. Pertanyaan Bapak ini pinter. Neraka diciptakan untuk iblis, Pak, bukan untuk manusia. Manusia masuk neraka karena tergoda sama iblis, ikut sama iblis, Pak. Itu yang betul. Jadi di dalam ajaran Kristen, dengar dulu. Di dalam ajaran Kristen, neraka diciptakan itu pada awalnya, pada dasarnya bukan untuk manusia. Tapi neraka diciptakan untuk iblis. Terus mengapa? Artinya Tuhan tidak tahu bahwa neraka itu akan ditempati manusia gitu. Ini bukan berbicara Tuhan tidak tahu, bukan berbicara Tuhan atau tahu atau tidak, Pak. Tetapi kalau kita kan gini, dengarkan ya, sebentar. Mana lebih dahulu ketika Tuhan menciptakan neraka? Ketika menciptakan neraka, berdasar tahu Tuhan. Loh, Bapak tahu enggak bahwa neraka itu lebih dahulu diciptakan Tuhan daripada manusia? Iya, kan pastinya tahu bahwa dia itu akan jadi bukan begitu, bukan begitu. Neraka ini akan Tuhan tahu apapun yang terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah merencanakan manusia untuk masuk neraka. Makanya di sini bedanya Allahnya Kristen dengan Allahnya Bapa. Allahnya Bapa bukan itu rencana, maksud saya, bukan rencana. Ketika Tuhan menciptakan neraka, kan dia itu pasti tahu kalau neraka itu akan ditempati manusia gitu. Pasti tahu itu gitu loh. Jadi gini, dengarkan ya, saya kasih cerita dulu. Allah menciptakan malaikat. Kemudian malaikat memberontak. Dan ini terjadi di luar peristiwa bumi ya. Yang namanya malaikat itu penghukumannya itulah neraka. Penderitaan itu. Kemudian Allah menciptakan manusia. Manusia ditempatkan di bumi, di Taman Eden. Untuk berkuasa di bumi ini. Jadi neraka sudah ada, manusia belum ada. Dan manusia diciptakan bukan untuk masuk neraka. Tetapi manusia bisa masuk neraka kalau manusia menentang Tuhan. Sama seperti
iblis atau manusia ikut iblis yang masuk neraka. Itu ceritanya. Jadi mengapa manusia masuk neraka? Jadi gini, Tuhan menciptakan neraka. Berarti Bapak ini nggak connect. Udah dijelaskan begitu mudah Pak, Bapak nggak ngerti. Loh, bukan nggak connect, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, ciptakan neraka, Tuhan tidak tahu bahwa neraka ini akan ditempati manusia gitu. Saya sudah jawab tadi, manusia Tuhan tahu bahwa bisa masuk neraka kalau manusia ikut iblis. Bukan Tuhan yang merencanakan manusia untuk masuk neraka. Saya kasih contoh sama Bapak. Penjara disediakan. Sebentar dulu. Penjara disiapkan oleh pemerintah untuk menghukum manusia atau bagaimana, Pak? Lah, penjara itu disediakan oleh pemerintah untuk mendisiplin warga negaranya. Kalau neraka tidak kan untuk mempenjarakan orang yang jahat, kan gitu. Iya, untuk memenjarakan, bukan itu tujuannya, Pak. Kalau kamu Pak belajar, penjara disediakan oleh pemerintah untuk mendisiplin orang-orang yang tak disiplin. Iya, tapi faktanya kan seperti itu. Iya, bukan begitu makanya. Jadi Bapak bukan gitu. Logika Bapak itu logika yang memahami dari sudut pandang yang terbalik. Makanya terbalik? Ya terbalik lah Pak. Bapak melihat dari misalkan gini, penjara itu tempat kriminal. Sekarang saya tanya. Gitu. Sekarang saya tanya sama Bapak, mana lebih dahulu diciptakan neraka atau manusia? Ya neraka lah. Oke. Karena Tuhan memang mau menciptakan manusia kan gitu pada akhirnya. Makanya salahnya di situlah Pak, bedaannya Allah kita. Allahnya Bapak itu merancang manusia masuk neraka. Kalau di Kristen, neraka itu diciptakan untuk iblis. Manusia masuk neraka karena tergoda kepada iblis. Iya kan gitu. Manusia, neraka itu diciptakan untuk manusia yang membangkang. Bukan. Neraka diciptakan bukan untuk Tuhan, kan gitu. Bukan untuk manusia. Sudah pasti tahu. Enggak begitu. Jadi konsep Tuhan kami itu enggak seperti Tuhannya Bapak. Iya, jadi gini, manusia dengarkan ya. Kalau di Muslim, manusia kan tidak punya free will, Pak. Kalau di Kristen, manusia itu punya free will. Justru itu bedanya Tuhan di situ. Neraka dan surga. Iya, makanya saya bilang udah salah, Bapak. Kalau di dalam Bapak ngerti nggak yang saya bilang? Sebentar dulu, Bapak jangan mengalihkan. Jawab dulu pertanyaan saya gitu. Kalau di dalam ajaran Alkitab saya sudah jawab, Bapak aja yang ngeyel dari tadi nggak ngerti. Bapak begini maksud saya, gak paham pertanyaan saya Bapak. Kan Bapak Tuhan menciptakan neraka. Untuk iblis. Otomatis, iya neraka iblis. Ya. Otomatis untuk iblis lah gitu. Iya. Anggaplah untuk iblis ya menurut Anda. Untuk iblis gitu. Iya betul. Bukan untuk manusia ya, tapi untuk iblis gitu ya. Iya untuk iblis, bukan untuk manusia. Tapi bukan untuk manusia ya, bukan untuk manusia ya. Iya. Nah, untuk iblis saja. Nah, perbedaannya di sini iblis dan manusia kan berbeda, kan? Iya. Ini untuk iblis aja gitu loh. Anggaplah untuk iblis. Iya, diciptakan untuk iblis. Iya, kemudian manusia berdosa. Kenapa ada manusia? Katanya untuk iblis. Karena manusia digoda sama iblis, diajak oleh iblis untuk kan masuk digoda. neraka. Masalahnya kan cuman digoda. Kan tujuan penciptanya kan cuman untuk iblis. Berarti dari sini kan nggak sinkron. Sekarang saya jawab. Bukan untuk manusia kan? Makanya dengar dulu kan belum saya jawab. Manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Mengerti kehendak bebas? Manusia bisa memilih untuk taat kepada Allah atau memilih untuk menentang Allah. Itu manusia itu. Ya seharusnya kalau ciptaannya bukan untuk manusia, seharusnya gak boleh dimasukkan ke situ manusia. Berarti kalau Bapak ini aneh.
Saya kasih tahu sama Bapak. Saya kasih tahu sama Bapak. Saya kasih tahu ya, dengar dulu ya. Kecuali dari tujuan awalnya kau itu memang mengerti ke artinya free will? Kau ngerti nggak artinya free will? Ya justru ngerti itu saya menanyakan. Ngerti nggak kehendak bebas? Ngerti nggak kehendak bebas? Ngerti nggak kehendak bebas? Yang saya tanyakan tujuan penciptaan neraka ini. Saya tanya sama kamu. Untuk manusia, kenapa tiba-tiba neraka tiba-tiba manusia dimasukkan ke neraka? Padahal bukan untuk manusia gitu. Kamu itu punya otak kayak ini. Ku bilang mengerti nggak free will? Kan gini. Artinya Tuhan kan tahu. Enggak, kalau yang kutanya kau jawab dulu. Yang kutanya kau jawab dulu. Loh, mengerti nggak kehendak bebas? Iya, mengerti, paham. Iya, apa? Jelaskan. Ya bebas memilih sesat atau itu hak free will namanya. Hak bebas. Jadi sekarang begini, saya bilang sama kamu ya. Penjara disiapkan oleh pemerintah. Apakah untuk semua orang Indonesia? Bukan untuk orang Indonesia, misalkan gitu ya. Apakah disiapkan itu untuk supaya orang Indonesia masuk penjara begitu? Ya bukan kan? Begini loh. Penjara diciptakan bukan untuk domba, misalkan gitu ya. Enggak, kambing, misalkan gitu. Penjara seperti itu konteksnya. Makanya logikamu salah. Penjara disediakan oleh pemerintah. Neraka bukan untuk manusia, kan gitu. Untuk iblis. Bentar. Saya tanya samamu. Ya. Penjara disiapkan oleh pemerintah supaya bangsa Indonesia masuk penjara. Betul? Loh, begini. Enggak. Yang saya tanya diciptakan bukan untuk binatang gitu. Enggak. Penjara disediakan oleh pemerintah untuk menghukum supaya semua manusia di Indonesia ini masuk penjara, begitu? Ya enggak lah. Oke. Terus mengapa orang masuk penjara? Ya karena memang penjara tujuannya memang khusus untuk orang yang kena narapidana gitu. Tujuannya diciptakan seperti itu. Tujuan penjara itu diciptakan untuk orang-orang yang jahat. Yang jahat. Oke. Ini kan ada tujuannya. Iya, tujuannya untuk orang jahat. Iya, orang yang terkena pidana gitu. Oke. Kalau orang tidak melakukan tindakan pidana, kriminal, masuk penjara enggak? Kalau orang tidak melakukan tindakan yang jahat, melanggar hukum, masuk penjara enggak? Enggak. Oke. Karena tujuannya memang khusus untuk yang pidana gitu. Tujuan penciptaan penjara itu memang untuk itu. Gitu. Pemerintah tahu nggak bahwa manusia bisa masuk penjara? Tahu nggak Tuhan? Tahu nggak pemerintah? Tahu nggak pemerintah itu bahwa warganya bisa masuk penjara itu? Bisa nggak? Tahu nggak tuh pemerintah? Ya tahu lah, karena apa? Sudah. Karena memang orang kamu jahat. Kalau sudah. Jadi karena kamu sudah nangkap. Tujuannya memang untuk itu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik kita. Sekarang saya tanya, neraka diciptakan untuk iblis. Sama seperti penjara dibuat pemerintah. Berarti bukan untuk manusia kan? Berarti bukan untuk manusia kan? Dengar dulu ya. Sama seperti penjara dibuat pemerintah untuk orang jahat. Bukan untuk orang baik. Ya. Dengar dulu. Aduh, ini. Iya. Dengar dulu pelan-pelan. Bukan kan ini tugas baik. Ya tuh coba. Penjara diciptakan pemerintah untuk orang jahat. Yes. Iya, bukan untuk orang baik. Diam dulu. Ya kan ada bukannya, kan ada bukannya. Dengar dulu, saya jelaskan dulu selesai baru kau tanggapi. Nanti silakan tanggapi, baru nanti kau tanggapi ya. Coba. Saya jelaskan dulu semuanya supaya kau tanggapi. Jangan ngerocos terus. Penjara diciptakan oleh pemerintah untuk orang jahat, sama seperti surga diciptakan oleh Allah untuk iblis. Tetapi semua orang bisa masuk penjara
Semua orang bisa masuk penjara kalau melakukan pelanggaran hukum. Sama seperti manusia juga bisa masuk neraka kalau melakukan pelanggaran hukum. Manusia masuk penjara melakukan pelanggaran hukum karena salah memilih atau salah menentukan keputusan. Itu namanya ada free will, kehendak bebas, salah menggunakan. Seperti itu juga manusia bisa masuk neraka karena salah menentukan atau salah menggunakan kehendak bebasnya. Memilih ikut iblis. Sama seperti gambarannya manusia memilih melanggar hukum. Mencuri, merampok, itu pilihannya, makanya masuk penjara. Itulah gambarannya. Sudah. Kau tanggapi sudah ya? Kan gini, Anda mengatakan neraka diciptakan bukan untuk manusia. Sama seperti penjara diciptakan untuk orang jahat. Sebentar dulu, saya sekarang giliran saya. Neraka diciptakan bukan untuk manusia, ya. Yes. Ibarat gini, ada bukannya loh ya, ada bukannya loh ya. Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Ya. Terus kemudian penjara diciptakan bukan untuk binatang. Enggak. Saya enggak kasih perumpamaan seperti itu tadi. Lo kan bukan. Di sini ada bukannya kan? Saya katakan ada bukannya, dengar dulu. Diam dulu. Enggak, udah salah. Diam dulu. Udah salah. Ini dengerin dulu. Udah salah. Anda mau diam dulu. Bukan, enggak bisa diam, udah salah. Bukan. Enggak, saya kasih perumpamaan tadi enggak seperti itu. Jadi kamu jangan belajar memelintir. Loh. Ya. Loh, bukan melintir, kan kalimat perumpamaan yang Anda bikin bukan untuk manusia. Iya. Neraka bukan untuk manusia. Iya. Nah, bukan untuk manusia gitu loh. Neraka bukan untuk manusia. Ya betul. Bukan kan? Neraka itu bukan untuk manusia. Iya. Sama, misal penjara bukan untuk binatang. Beda. Loh, penjara kan bukan untuk manusia, bukan untuk orang baik. Itu saya bilang tadi. Iya, penjara bukan untuk orang baik gitu ya. Anggaplah gitu ya. Tapi untuk penjara orang jahat. Bukan untuk orang baik. Iya. Ya, tapi untuk orang jahat. Iya, itu baru cocok. Kan begitu. Ini sama-sama orangnya ini ya. Kalau manusia dan iblis itu kan sudah berbeda. Kan perumpamaan kan nggak semesti letter-let sama. Saya kan memberikan perumpamaan itu supaya kamu ngerti. Tapi kalau kamu nggak ngerti ya perumpamaan sudah. Itu seharusnya seharusnya sama. Tidak ada perumpamaan yang kalau iblis bisa digunakan. Udah. Kamu itu udah aneh, kamu nggak nyambung. Itu harus otakmu udah baling kulihat ini malam ini. Udah diucapkan sekali. Kalau perumpamaanmu seperti itu kan apa ya namanya? Sekarang begini, kan kau jangan ubah perumpamaan yang dipaksakan. Kau diam. Saya sudah kasih perumpamaan, jangan kamu pelintir perumpamaan saya. Seperti perumpamaan saya itulah penjelasan saya supaya kau ngerti. Kalau kamu pelintir penjelasan saya, berarti otakmu sudah sungsang. Perumpamaan kamu itu kan gini. Iblis dan manusia itu kan beda. Untuk iblis harus beda juga dong perumpamaan ini. Kamu goblok gitu. Kamu udah dijelasin kasih. Gimana? Jadi gini, kamu jangan serang perumpamaan saya. Tapi sekarang kamu mengerti nggak perbandingan perumpamaan saya dengan konteks yang saya bahas, itu baru cerdas. Kamu itu nggak ngerti dijelasin baik-baik, nggak bisa. Loh kan Anda memberikan jangan kau serang perumpamaan. Perumpamaan itu untuk menggiring opinimu, mengerti makna yang saya sampaikan. Kamu malah bahas perumpamaan. Perumpamaan saya itu jangan kamu rubah. Udah diam sudah. Gak ada sampai lagi otakmu ke situ. Loh, berarti udah, kamu cukup untuk menjelaskan gitu. Udah cukup. Nggak ada gunanya bicara samamu. Nggak nyambung. Loh, perumpamaan Anda kata. Perumpamaan saya, penjara disediakan untuk orang jahat. Artinya neraka
Kan sama gitu. seperti penjara disiapkan, sama seperti, ngerti gak kau? Sama seperti Iya, neraka bukan untuk disiapkan. manusia kan neraka itu. Kau dengarin ya. Penjara disediakan oleh pemerintah bukan untuk orang baik, tapi untuk orang jahat. Tapi Sama seperti neraka disiapkan oleh Allah bukan untuk manusia, tapi untuk iblis. Ini kan sama, bukan untuk orang jahat juga. Kau nggak ngerti. Walaupun sama seperti kau ngerti, seperti perumpamaan gambaran kolok-kolok. Kau itu dikasih kayak ngajar anak TK juga. Lah, udah dari tadi kan, aku bilang seperti kan. Ngerti nggak seperti? Enggak, karena perumpamaanmu itu membuat saya itu. Mana ada perumpamaan yang sama persis. Seperti, kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak arti kata seperti? Iya. Contoh saya bilang ya, kamu itu seperti mulut pantat ayam, saya bilang. Apa mulutmu pantat ayam? Loh, karena apa? Karena perumpamaan itu ya setelah saya ini orang kok gak ngerti sih, gimana sih? Otak di mana ini? Aduh, udah pening aku tante. Anda sendiri yang memberi perumpamaan, Anda sendiri yang nggak mampu jawab itu. Bukan, kau nggak ngerti arti perumpamaan. Saya contoh ya. Ya kan Anda yang memberikan perumpamaan. Contoh ya, saya bilang ya, si Anu itu mulutnya seperti mulut pantat ayam. Apa mulutnya pantat ayam? Itu perumpamaan. Oh Tuhan. Ya perumpamaan itu, saya paham. Ya, aku hari ini kok ketemu dengan orang kayak gini, udah aku jelaskan detail, kau ngerti ya Tuhan. Tolonglah dia. Ketika Anda menjelaskan tentang perumpamaan, dan perumpamaannya itu apa ya, cocokologi, Anda sendiri yang terjebak di sini gitu. Aku nggak tahu aku mimpi apa aku hari ini. Kok ketemu orang kayak gini, terjebak udah dijelaskan perumpamaan yang Anda berikan. Gitu. Kau nggak ngerti perumpamaan, jadi nggak bisa menjelaskannya sama muda lah ya. Loh, makin banyak bicara sama dengan kalimat Anda sendiri. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak? Penjara disiapkan pemerintah bukan untuk orang benar, tapi untuk orang jahat. Sama seperti. Tapi ternyata orang benar yang masuk. Mana ada orang benar masuk penjara? Orang benar itu orang-orang salah semua masuk penjara. Ya kalau gitu, kalau neraka diciptakan untuk iblis, mana ada manusia di dalamnya? Kan untuk neraka disediakan Allah untuk iblis. Bukan untuk manusia di dalamnya. Kan gitu. Mengapa bisa manusia Ibarat masuk? Gini, kau diam. Seperti itu. Dengarkan ya, penjara disediakan. Aduh, dari tadi aku udah jelaskan. Penjara disediakan pemerintah untuk orang jahat, bukan untuk orang baik. Sama seperti itu satu orang ya. Dengar dulu. Sama seperti seharusnya iblis baik atau sama seperti iblis baik dan iblis tidak baik, seharusnya kan gitu. Sama seperti neraka disediakan Allah bukan untuk manusia tapi untuk iblis. Orang baik, kan dengar dulu. Orang baik dapat masuk penjara kalau dia berubah mengikuti yang buruk. Dia masuk penjara, orang baik sama-sama manusianya ini ya. Dengar dulu. Manusianya. Sama seperti manusia juga bisa masuk neraka kalau dia mengikuti yang buruk, iblis. Dia ikut iblis masuk ini neraka. Ini kan manusia dan iblis. Sudah ya, cukup ya. Manusia dan iblis. Sudah. Silakan kamu ngomong sendiri ya. Perumpamaan Anda manusia sama manusia. Oke, sudah cukup ya. Jadi nggak ada lagi penjelasan yang bisa aku jelaskan samamu tentang hal itu. Kalau itu tak bisa kamu mengerti. Besok masuk lagi, udah jam 2 ini. Aku tadi udah tidur jam 9. Ini kan kontradiksi. Enggak, bukan. Yang Anda bukan. Di sini. Ini enggak ada yang kontradiksi. Yang kontradiksi adalah nalarmu yang enggak nyampe. Tuhan Anda ini enggak tahu kalau neraka itu akan ditempati manusia gitu. Karena tujuan penciptaannya aja gak jelas di situ. Dengarkan ya. Saya ulangi lagi dengan sabar. Pemerintah menyediakan penjara untuk orang jahat. Pemerintah tahu bahwa orang baik juga bisa berubah, tergoda. Sama-sama orangnya ini ya. Dengar dulu. Pemerintah menyediakan penjara untuk orang jahat. Tetapi pemerintah juga tahu bahwa orang yang baik bisa berubah menjadi jahat dan masuk penjara.
Iya, yang berubah itu orang. Iya, sama-sama manusianya. Orang berubah. Iya, sama-sama manusianya ya. Terus. Baru sama seperti neraka pada dasarnya disediakan Allah untuk iblis. Tapi seharusnya sama-sama iblis. Kau diam dulu. Sini gitu loh. Allah tahu. Jadi gini, neraka disediakan Allah untuk iblis. Tetapi Allah tahu juga bahwa manusia bisa masuk neraka. Loh, kalau tiba-tiba ada manusia? Kan belum selesai. Tadi kan perumpamannya sama-sama manusia. Ini orangnya sekarang goblok, kau goblok. Loh, udah. Kau manusia ya. Udah, kau nggak ada guna di sini. Mana sih kamu ini? Udah.